Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Shalihul Hadi. Tema pagi ini adalah kita kembali kepada perekonomian syariah. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita untuk melaksanakan kegiatan muamalah dengan cara syariah sesuai dengan ketentuan agama Islam. Beliau, kita tahu, adalah seorang pedagang yang sangat luar biasa, yang sukses di masa muda. Sehingga ketika beliau menikah dengan Ibu Khadijah, beliau mempunyai mahar yang besar, sampai konon 100 unta dan banyak lagi. Kalau kita beda, mungkin maharnya hanya seperangkat alat sholat, dibayar tunai atau cicil ya. Tapi kalau Rasulullah, itu semuanya full dari hasil yang beliau dapatkan. Oleh karena itu, sebagai kaum muslimin yang mengikuti sepak terjang Rasulullah, maka sebaiknya kita kembali ke dalam syariah. Jadi ketika kita bernegosiasi, ketika kita berbisnis, ketika kita masuk di dalam bank, ya, kita pakai dengan transaksi ekonomi syariah. Para saudara kita Kompas TV dimanapun Anda berada, saya teringat dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, nah Rasulullah SAW an thamanil kalbi wa mahril baghi wa khulwanil kahini, yang artinya adalah Rasulullah SAW melarang adanya uang yang kita pakai dari hasil penjualan ke daging anjing, kemudian dari transaksi atau uang yang dihasilkan dari pelacuran, dan yang ketiga adalah transaksi yang diberikan kepada paranormal atau dukun. Karena dari hasil yang kita dapatkan dari pelacuran, kemudian dari dukun atau paranormal, kemudian juga dari transaksi menjual daging yang diharamkan oleh Allah, itu hukumnya jelas haram. Dan ini tentu tidak bisa kita lakukan, dan kita tidak bisa untuk melanjutkan masalah ini. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah tidak patut untuk kita lakukan. Oleh karenanya, kembali ke masa lalu ketika Rasulullah memberikan penjelasan ya berkaitan dengan muamalah, maka sebagai kaum muslimin yang soleh, tentu kita berupaya untuk mengembalikan cara pandang kita menjadi hamba atau menjadi manusia mukmin yang selalu bersyariah di dalam kegiatan apapun, termasuk kegiatan transaksi dan lain sebagainya, transaksi ekonomi. Dan ini seperti yang telah kita ketahui, setiap hari ya kita melakukan sholat 5 kali, dan sebelumnya kita dipanggil oleh Allah dengan adzan, dan ada kalimah hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah ini artinya adalah kita diajak ya untuk menjadi seorang pemenang. Hayya 'alal falah. Mari kita untuk menjadi seorang yang beruntung atau seorang pemenang. Nah, pemenang di sini adalah sebagai kaum muslimin yang mendapatkan ridho Allah. Seorang kaum muslimin yang selalu jauh dari perbuatan dosa, madharat dan juga gharar ataupun syubhah di dalam apa yang kita makan. Maka dari itu, seperti yang wahyu yang terakhir Rasulullah diberikan pada waktu beliau setelah haji wada, dalam Quran surat Al-Maidah disebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Allah memberikan ridho kepada Rasulullah, kepada kita semua sebagai Tuhan yang memberikan izin bahwa agama Islam ya adalah agama yang diridhoi Allah. Kemudian menyempurnakan agama Islam dengan
beberapa syariah yang sudah diturunkan kepada Rasulullah. Para sahabat Kompas TV yang selalu di hati dimanapun Anda berada, dari itu maka sebagai seorang hamba yang ingin menjadi seorang pemenang dan juga menjadi orang yang ingin mendapatkan ridho Allah, maka seyogyanya sebagai kaum muslimin kembali ke masalah bagaimana kita makan, bagaimana kita menjadi orang yang kembali kepada transaksi ekonomi secara syariah. Dan ini mungkin dari kalangan para sahabat pasti agak bingung ataupun bertanya-tanya, transaksi syariah yang seperti apa yang harus kita lakukan. Sementara kalau misalnya kita melihat ya di dalam lingkungan kita itu semua hampir konvensional. Jadi ada beberapa yang menyarankan ayo kita sekali-kali nabung di bank syariah misalnya, atau kita bertransaksi secara syariah, kesepakatan kita. Nanti kita menjawab begini, syariah yang seperti apa? Karena bank syariah sekarang pun kadang-kadang juga belum begitu syariah, misalnya begitu. Terus kemudian ada juga yang bilang begini, saya mendingan konvensional. Kenapa kok harus konvensional? Ya karena ini sudah umum dan semua orang tahu. Kalau misalkan kita dianggap sebagai orang yang bertransaksi secara horor misalnya, berbahaya atau gimana, kan itu ada data-datanya gitu. Ya betul, ya paling tidak kalau kita ingin kembali kepada prinsip kita sebagai kaum muslimin, tentunya kita juga tidak terus meninggalkan begitu saja. Ya udahlah, nggak apa-apa, konvensional tetap misalnya ini. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan transaksi syariah. Nah, atau mungkin kita punya bank syariah juga, kita punya tabungan di bank syariah. Itu adalah bagian dari salah satu kita untuk menjaga tradisi sebagai kaum muslimin yang selalu ingin mendapatkan ridha Allah dan bertransaksi dengan cara yang benar. Kaum muslimin, sahabat Kompas TV, Mutiara Iman dimanapun Anda berada, kita kalau misalnya kita ingin bertransaksi syariah, terus apa konsekuensinya? Kalau misalkan kita transaksi syariah, jangan-jangan kita hanya sebatas sebagai konsumen yang menjadi objek ekonomi. Ya, memang kita saat ini menjadi objek ekonomi, tetapi tentunya kalau misalkan kita menjadi objek ekonomi, kita harusnya menjadi objek ekonomi yang transaksinya, kemudian sistemnya pun juga dengan sistem yang syariah. Sahabat Kompas TV, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, masih di Mutiara Iman bersama saya, Sholihul Hadi. Sahabat Mutiara Iman, Kompas TV dimanapun Anda berada, kembali ke masalah yang kita bahas tadi adalah bagaimana kita menjadi orang yang bisa bertransaksi secara ekonomi dengan sistem perbankan syariah ataupun dalam sistem syariah Islam. Sahabat, kita pasti masih ingat dengan tadi yang sudah saya sampaikan sabda Rasulullah SAW, di mana beliau sangat melarang transaksi ataupun memakai uang yang dihasilkan dari barang-barang yang dijual berdasarkan barang yang memang sudah diharamkan oleh Allah, termasuk dari hasil dari penjualan daging yang diharamkan seperti daging kambing, kemudian daging anjing ataupun daging babi dan seterusnya. Dari situ keharaman itu tentu uang yang kita pakai sangat tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai hamba Allah untuk bisa mendapatkan ridhonya sehingga tidak perlu kita melakukan hal-hal demikian. Mengapa? Karena itu memang sudah dilarang oleh Rasulullah, termasuk satu daging anjing ataupun daging babi ya, ataupun daging yang memang sudah jelas diharamkan oleh agama Islam. Ada juga transaksi yang dari an mahril bagi, atau dari transaksi yang dihasilkan, uang yang dihasilkan dari hasil pelacuran, kemudian prostitusi dan sebagainya. Dan juga dari khulwanil kahin, yaitu uang yang didapatkan atau diberikan kepada paranormal ataupun dukun ya, yang dipercaya, tapi ini dukun yang tidak sesuai dengan syar'i ya, dukun yang ada di sebelah sana gitu misalnya. Nah, ini juga bagian dari sesuatu yang diharamkan. Nah, apapun yang diharamkan itu nanti ketika kita transaksikan itu menjadi horor atau berbahaya.
berbahaya pertama di dunia sebagai yang kita makan itu karena dari yang haram, maka kita melangkah pun tidak berdasarkan ketentuan syariah, maka kita menjadi orang yang berdosa. Kemudian di akhirat kita akan mendapatkan hukuman yang disesuaikan dengan apa yang kita lakukan di dunia. Oleh karena itu, untuk menjaga kehati-hatian, menjadi al-ihtiyat, orang yang berhati-hati di dalam bertransaksi, maka kita transaksi yang baik-baik. Misalnya transaksi yang bukan berdasarkan riba, utang piutang, tapi utang piutang yang tidak kategori riba. Apa itu yang menjadi kategori riba ataupun tidak? Yang menjadi kategori riba itu adalah salah satunya utang yang berbunga. Berbunga itu hal yang lumrah ataupun hal yang biasa kalau kita lihat di dalam dunia perbankan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah riba dalam artian yang bisa mencekik atau menghabisi ya, kehidupan yang berhutang. Contoh misalnya pinjaman online. Ini banyak yang tidak valid atau tidak resmi pemerintah. Sehingga ketika mau pinjaman online, dia pinjam 1 juta, kemudian dia bayarnya sudah jelas ya ada 1,2 misalnya. Tapi berjalannya waktu tidak bisa membayar, lalu ditangguhkan pembayarannya, dan ternyata dari perusahaan memberikan hukuman dengan denda lah. Itulah yang kemudian bisa mengakibatkan maldorot. Akhirnya dia terlilit hutang, tambah hutang pinjaman online lagi yang lain, kemudian untuk bayar yang ini, kemudian dia sampai melakukan kriminal. Dan ini yang dimaksud dengan gharar. Artinya apa? Hal yang kita lakukan yang berdampak buruk, negatif terhadap kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, bagaimana untuk menanggulanginya? Ya, yang pertama jangan melakukan pinjaman online dulu. Apalagi kalau kita tidak punya cara untuk bisa mengembalikan. Ini contoh. Terus kemudian bagaimana kalau pinjaman secara syariah? Bagaimana, apakah ada? Ada. Nanti di situ ada sistem pembagian hasil misalnya. Dan nanti denda yang ataupun punishment yang kita lakukan ya, itu yang kita dapatkan dari perusahaan, biasanya kita akan dikasih tahu ya bahwa semuanya itu akan diberikan kepada du'afa gitu kan. Jadi diberikan kepada fuqara wal masakin. Jadi ada laporannya. Ini denda panjenengan dibuat acara sedekahan, misalkan buat acara di sana, misalkan ada yang perlu dibantu, itu hasil dari denda yang panjenengan bayarkan. Tapi ini demi kemaslahatan, walaupun kita sedikit dipaksa. Ini contoh. Dan ini apakah harus begitu daripada sama-sama rugi misalnya, sama-sama tidak bisa membayar, sama-sama diberikan hukuman. Tapi bedanya kalau di sistem syariah itu hukumannya adalah kebaikan, pemaksaan tetapi nanti ujung-ujung kebaikan. Sementara kalau yang tidak syariah itu menjadi maldorot yang mengakibatkan masalah kita semakin bertambah. Ini seperti yang kita selalu ikuti ya, yang selalu kita lihat banyak kejadian di lingkungan kita, di media sosial ataupun di berita televisi. Ada yang sudah terlanjur banyak hutang, kemudian dia nimbun hutang kembali karena hutangnya semakin banyak, sehingga kemudian ternyata dia lupa bahwa yang dia lakukan itu justru semakin menyengsarakan dirinya dan juga keluarganya. Dan ini karena apa? Karena tadi Islam tidak membenarkan adanya gharar ataupun yang berdampak buruk terhadap apa yang sudah kita lakukan setiap harinya. Kalau transaksinya jelas, misalnya dari transaksi syariah, tentu kita bisa lihat apa sih dampaknya ketika kita tidak bisa membayar misalkan hutang. Maka di situ ada ketentuan-ketentuannya dan tentunya tidak akan merugikan kita sebagai kaum muslimin. Saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan." Bahwa Allah telah mengharamkan khamr, maisir ya, perjudian, wal ansab wal azab dan juga undian ya. Karena itu adalah rijsun, dosa besar dan menjadi bagian dari amal-amal syaitan. Kenapa kok sampai diperjelas seperti itu? Karena kalau kita tidak dijelaskan secara jelas, misalkan tidak diungkapkan secara nyata gitu, secara dohir, maka kita akan lupa apa sih sebetulnya yang dilarang oleh Allah kepada kita. Nah, dari transaksi yang sudah diharamkan Allah, maka tentunya ayo kita bersama untuk bertransaksi menggunakan uang, mendapatkan uang dari hal-hal yang baik, yang halal, kemudian kita pun mendistribusikannya dengan cara yang baik, yang thayyib, kemudian kita juga menyimpannya dengan cara yang baik, dengan sistem syariah. Para pemirsa
saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, selalu kita diingatkan oleh pesan-pesan dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah itu menjadikan mudah ya kepada setiap manusia. Jadi ayyukhaffifa ankum, memudahkan kepada kita langkah kita. Dan juga kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang yang memang lemah. Sehingga kalau kita lemah, maka aturan dalam ekonomi misalnya, kita pun tidak bisa melakukan itu. Kita tidak bisa membuat aturan itu. Sehingga ketika kita tidak bisa membuat aturan itu, maka hendaknya kita pun mengikuti aturan yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV yang berada di dalam hati, masih di Mutiara Iman bersama saya, Sholihul Hadi. Sahabat Kompas TV dimanapun Anda berada, tentu kalau misalnya sebagai kaum muslimin, apalagi sekarang kita di masyarakat yang umum ya, kita bilang begini, loh ngapain sih harus ke syariah segala? Karena kita pun masih enjoy dengan konvensional yang sekarang ini sudah semakin canggih. Apalagi ada mobile banking dan sebagainya yang bisa yang kita akses di sana, yang kita bisa mengakses dengan mudah, kemudian bisa terlihat semua transaksinya dengan cara ngeklik saja, kemudian terlihat semuanya dan tidak ada kecurangan dan sebagainya. Betul. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan mobile banking yang syariah misalnya, tentunya kita akan sedikit terkurangi dari apa yang kita lakukan. Kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan ataupun transaksi apa yang menjadikan horor itu akan terkurangi dengan kita melakukan transaksi secara syariah di bank syariah. Saya tidak mengajak para sahabat untuk di bank tertentu yang syariah, bank syariah manapun. Yang penting di dalam sana itu memang jelas ditampilkan bagaimana orang itu ketika menabung di sana menjadi orang yang bisa murni atau minimal mendekatilah untuk menjadi orang yang transaksinya itu syariah dan seterusnya. Jadi lebih bersih begitu. Kalau secara ungkapan gitu kan, secara ungkapan, kemudian perbuatan itu kalau dilihat dari syarat rukunnya, tentunya di bank syariah itu tentunya kita lebih bersih di dalam melakukan transaksi. Kaum muslimin, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, kita kalau misalnya pengen mengatakan daripada tidak ada teman yang mau melakukan transaksi di bank syariah, mendingan kita nggak usah melakukan transaksi itu. Kok bisa begitu? Ya mungkin kita lupa atau mungkin nggak pernah mengaji ya, karena ada makalah yang mengatakan la tudraku kulluhu ma la tudraku kulluhu la yusraku kulluhu. Apa itu maksudnya? Ma la tudraku kulluhu, apa atau selagi tidak semuanya kita dapatkan ya, la yusraku kulluhu, jangan pernah meninggalkan semuanya. Artinya tetap kita ambil beberapa begitu. Kalau selagi apa? Ma la yudraku kulluhu la yusraku kulluhu. Jadi selagi tidak ada yang bisa kita ambil atau kita lakukan segalanya atau semuanya secara maksimal, secara sempurna, paling tidak ada beberapa yang bisa kita ambil. Jadi misalnya kita tidak semuanya melakukan syariah, ya paling tidak ada satu atau dua yang bisa kita lakukan dengan sistem syariah. Jadi kalau kita masih konvensional, ya enggak apa-apa, tapi kita mau mencoba satu dua lah untuk bisa syariah. Misalnya berjualan langsung ya, direct selling. Kita pun mungkin akan jauh kalau kita mengatakan syarat rukunnya syariah. Masuk jual beli online kemudian bayarnya COD, nanti kan itu sudah ada ketentuan. Kalau barang tidak baik kan bisa di retur atau dikembalikan. Nah ini apakah ini bisa dijadikan sebagai sistem yang syariah? Bisa jadi, itu memang bisa. Karena dalam ketika kita melihat saran yang dilakukan oleh MUI ya, kemudian di situ juga ada Dewan Pengawas Syariah, itu diperbolehkan selagi ada
kompensasi atau ada kesepakatan di awal bahwa setiap barang yang sudah diterima ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sebelumnya, boleh dikembalikan dan itu sah. Tetapi kalau misalkan kita sudah setuju, ini nggak sesuai dengan saya, tetapi kok ini tetap ya baik gitu walaupun tidak sesuai dengan pikiran saya yang awalnya ini, yang dirugikan mana? Kalau ada yang dirugikan harus dikembalikan. Tapi kalau toko dan pihak penerima kok tidak ada yang dirugikan, maka itu boleh dan sah dipakai. Nah ini contoh. Dan ini kalau misalkan dikategorikan syariah, iya. Tetapi kalau misalnya sudah terlanjur transaksi kemudian hasilnya yang kita terima ternyata berbeda, lalu dari salah satu tidak menerima, ya tentunya mereka akan takut dengan konsekuensinya, viral gitu kan. Nah sekarang itu memang sudah terbuka, sudah transparan sistemnya, maka lebih indah jika kita menggunakan sistem itu, kita belokkan ke dalam sistem yang syariah. Jadi mungkin kita tidak terlalu banyak melakukan itu, atau sahabat kita banyak yang tidak mengenal, tetapi tentunya kita bisa mencoba untuk memberikan contoh lah, atau mungkin kita sedikit menyampaikan bahwa ini loh saya juga sudah berupaya untuk melakukan transaksi secara syariah. Kalau direct selling kita bisa lakukan face to face beli. Ini ada penjualan saya penjual roti harganya sekian, tapi maaf saya kemarin belinya kolaknya. Kolak itu tahu ya, kolak itu ambilnya sebelum kita jual harganya 7.000 tapi saya jual 10.000, jadi saya untung 3.000, boleh nggak? Karena kalau modelnya begitu ya nanti yang beli nggak ada yang mau beli gitu. Wah ya mendingan saya beli di situ yang harganya 7.000. Tapi biasanya ngomongnya begini, saya belinya ya saya udah untung lah kalau dijual 10.000, tapi kalau saya di jenengan tawar menjadi 8.000, wah nanti kurang untuk transportnya, untuk perawatannya dan sebagainya, karena ada biayanya itu. Ya udah 10.000 ya. Kalau memang itu disepakati sah. Nah tapi besok dia pergi ke tempat lain harganya lebih murah lah. Ini gimana ini? Apakah ini berarti yang pertama tadi tidak syariah? Tidak, yang pertama tetap syariah. Tapi yang kedua ini mungkin karena dia itu adalah industri ataupun toko yang lebih besar, jadi income-nya juga lebih banyak walaupun ambil keuntungan sedikit, maka dia berani menjual lebih murah. Artinya hal-hal semacam ini tentu harus ada komunikasi dan harus ada kesepakatan-kesepakatan, dan kesepakatan yang disetujui oleh dua belah pihak itu bisa dikategorikan sebagai kesepakatan syar'i atau kesepakatan yang syariah. Tetapi dengan catatan tidak ada yang dirugikan, mau yang menjual ataupun yang membeli tidak ada yang dirugikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iwak pitik kecantol kawat senajan sitik, mugi-mugi manfaat. Kita baca doa bersama para sahabatku di Mutiara Iman Kompas TV. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara, tetap di Mutiara Iman bersama saya Soladi. Kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.